Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Anggreni, NIM 20104114099. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain manajemen informasi sistem baru dan untuk pengembangan pada PT JNE. Yang pertama, pengembangan sistem. Pada Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE didirikan pada tanggal 26 November 1990 oleh H. Suprapto, Suparno, dan Johari Zen bersama rekan usaha lainnya. Awalnya, pusat aktivitas JNE adalah penanganan aktivitas kepabeanan, impor, kirim barang, dokumen, serta pengiriman dari luar negeri ke Indonesia. Seiring perkembangan zaman, usaha perusahaan ini semakin berkembang. Saat ini JNE adalah salah satu pemain bisnis pengiriman ekspres yang disegani manajemen perusahaan melangkah perjalanan yang lebih besar. Mereka masuk bisnis logistik secara menyeluruh. Bukan hanya bermain di sisi pengiriman, tetapi pengelola logistik perusahaan secara utuh, mulai dari rantai pasok hingga pegudangannya. Pilihan JNE masuk jasa logistik ini sekaligus menjawab tuntutan pasar global yang datang mengetuk pintu-pintu perusahaan yang bermain di bisnis logistik. Fakta menunjukkan hampir semua perusahaan jasa pengiriman global melakukan restrukturisasi layanan bisnisnya. Layanan bisnis yang mengarah pada solusi logistik total atau menyeluruh, agar bisa memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Ini juga tak terlepas dari kian tingginya volume arus barang di pasar global, baik ekspor, impor, maupun domestik. Kemudian, mengapa harus ada pengembangan pada PT JNE? Yang pertama, untuk menjadi perusahaan rantai pasok global terbesar di dunia. Yang kedua, sukses hanya dapat dicapai melalui kerjasama usaha integral dalam perkembangan, mendorong proses belajar dan merubah menuju pertumbuhan, kesempurnaan, dan mencapai keuntungan. Kemudian, untuk menjadi perusahaan internasional yang sukses adalah penting bagi JNE untuk memiliki jaringan usaha yang kuat di Indonesia, yang merupakan salah satu negara target investasi dan pasar yang strategis di mata dunia. Kemudian perpaduan layanan pengiriman, kepabeanan, pergudangan, dan pendistribusian di bawah satu atap memberikan solusi bagi kebutuhan distribusi dunia. 7. Perdagangan melalui internet yang akan menjadi gaya hidup masyarakat modern pada abad mendatang. Kemudian harapan dari sistem yang baru yaitu yang pertama performance, information, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan service. Harapannya menjadi perusahaan jasa distribusi dengan standar internasional yang mampu melayani kebutuhan semua lapisan masyarakat dan menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap perancangan. Dan yang keempat, tahap penerapan. Kebijakan sistem informasi ditetapkan oleh manajemen puncak untuk meraih peluang, dibantu tim pengarah yang terdiri dari yang pertama rektor, yang kedua semua pembantu rektor, yang ketiga organisasi jasa informasi, yang keempat perwakilan dari pemakai. Kemudian selanjutnya, perencanaan sistem informasi strategi. Langkah yang pertama, tujuan dan strategi PT. Yang pertama, menjadi perusahaan logistik kelas dunia. Yang kedua, memberikan pengalaman terbaik pada pelanggan secara konsisten. Selain itu, JNE juga memiliki nilai-nilai dasar yang dipegang selama menjalankan kegiatan operasional bisnis perusahaan. Nilai-nilai dasar yang menjadi budaya kerja perusahaan tidak hanya di kantor pusat tetapi berlaku juga di seluruh kantor cabang JNE.
Nilai-nilai dasar tersebut meliputi yang pertama jujur, yang kedua visioner, yang ketiga disiplin, yang keempat tanggung jawab. Perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem terdapat beberapa fase atau tahap, yaitu yang pertama dibentuk suatu struktur kerja strategis yang luas dan pandangan sistem informasi baru yang jelas yang akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Yang kedua, proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. Proyek dengan prioritas tertinggi akan dipilih untuk pengembangan. Kemudian yang terakhir, sumber daya baru direncanakan dan dana disediakan untuk mendukung pengembangan sistem. Kemudian teknik perencanaan sistem umum. Yang pertama, ada pemesanan, yang kedua pendataan pesanan, yang ketiga laporan distribusi pesanan, yang keempat monitoring proses distribusi, yang kelima pelaporan ketidaklengkapan. SOP, mekanisme pemesanan dan distribusi kelengkapan operasional JNE. Kelengkapan operasional yang dapat dipesan oleh agen atau kantor perwakilan adalah yang pertama, AWB atau konot atau kertas e-konot. Yang kedua, plastik ukur sedang atau doc dan besar berlabel JNE. Yang ketiga, form BPIK, bukti pemeriksaan isi kiriman. Yang keempat, buku kas atau laporan keuangan harian agen. Yang kelima, label YES, SS, fragile. Kemudian, operating support system. Yang pertama, transaction processing system. MyOrion Integrate System merupakan sistem integrasi yang dimanfaatkan oleh JNE sebagai layanan pengelolaan berbagai aspek dari proses bisnis JNE dalam hal logistik, mencakup di dalam transaction processing system dengan sistem barcode. Untuk pencarian serti tarif, wilayah, dan hardware, user dapat menggunakan prosedur menggunakan hardware, software, dan yang kemudian akan terhubung ke database melalui internet atau telekomunikasi. Dimulai dengan user memasukkan pencarian berdasarkan tarif atau wilayah, kemudian akan mencapai ke database melalui web browser, dan database yang akan mengeluarkan hasil sesuai dengan pencarian yang dipilih. Yang kedua, enterprise collaboration, sistem untuk pertukaran informasi dan koordinasi. JNE memiliki JNE chat room. Yang ketiga, proses control system. PT JNE mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi yang disebut MyOrion. Manfaatnya dapat memantau pergerakan barang kiriman, sehingga cukup membantu pelanggan yang sering kali ingin mengetahui status barang agar supaya tidak direspon oleh pelanggan atau customer. Pihak PT JNE Logistik merasa perlu memberitahukan nomor resi pengiriman barang ke pelanggan. Pengguna layanan perusahaan PT JNE memang bisa memantau pergerakan barang yang dikirimkan. Setiap tahapan pengiriman dapat dipantau secara real time melalui website www.jne.co.id. Pelanggan tinggal memasukkan nomor resi pengirim. Selanjutnya, pelanggan dapat melihat status pengiriman paketnya. Misalnya, sudah sampai ke kota tujuan atau sedang dalam perjalanan ke alamat tujuan. Pelanggan dapat memantau secara online, bahkan reportnya sangat detail sehingga ke status barang dan waktunya. Kemudian, hardware yang digunakan dalam penerapan sistem informasi pada JNE yaitu diantaranya yang pertama, smartphone, yang kedua komputer, yang ketiga printer, yang keempat barcode scanner, yang kelima web server, yang keenam GPS. Kemudian selanjutnya ada manajemen support system. Yang pertama, Manajemen Information System PT JNE Logistik turut berkembang
Setelah dengan perkembangan dan peradaban teknologi. Perkembangan teknologi informasi terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA atau SIA. Dalam suatu perusahaan, dampak yang dirasakan secara nyata PT JNE Logistik adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan bermunculannya software untuk akuntansi yang dapat mempermudah dalam membuat laporan keuangan. Peranan teknologi informasi terhadap dalam membuat laporan keuangan. Peranan teknologi terhadap perkembangan akuntansi pada setiap babak berbeda-beda. Semakin maju teknologi, semakin banyak pengaruh pada bidang akuntansi. Dampak yang dirasakan secara nyata PT JNE Logistik adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer dan memunculannya software akuntansi yang mempermudah dalam laporan keuangan. Kemudian berikutnya yang kedua, Decision Support System. Perkembangan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan juga mempengaruhi proses audit. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan manajemen PT JNE Logistik dalam memproses data, pengendalian internal, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya pengaruh teknologi informasi yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut sistem informasi akuntansi atau SIA berbasis komputer dalam 18 sistem informasi manajemen menghasilkan laporan keuangan, maka perusahaan dapat mempermudah kegiatan operasional. Yang ketiga, Information Reporting System. MyOrient mampu mempercepat proses kerja JNE. Sistem MyOrient tidak perlu lagi menginput data kiriman dari jumlahnya mencapai 1 juta paket tiap bulan. Barang yang akan dipaket dan dikirimkan harus dijemput di tempat klien. Penetapan sistem MyOrient mampu memperbaiki keakuratan data dalam setiap perubahan untuk pemrosesan. Walaupun rata-rata dalam sebulan menangani 1 juta kiriman paket, sistem ini mampu memberikan status yang jelas. Setiap kali barang berpindah, selalu ada proses pemindahan dan pencatatan. Kemudian yang keempat, Executive Information. JNE telah menerapkan langkah-langkah untuk pengawasan dalam mendefinisikan ruang lingkup teknik untuk mengukur solusi TI dan kontribusi PI pada proses pengiriman perusahaan. Perusahaan juga melakukan evaluasi kelengkapan dan efektivitas manajemen dan kebijakan pengendalian teknologi informasi oleh manajemen yang terkait. Kemudian selanjutnya mekanisme pemesanan dan distribusi. Yang pertama, agen atau kantor perwakilan melakukan pemesanan paling lambat 3 hari. Yang kedua, admin sales retail mengkonfirmasi kepada agen misal iya atau tidak untuk menyatakan pesanan sedang diproses. Yang ketiga, admin sales retail akan melakukan pendataan, kemudian melakukan pemesanan atau surat perintah pesanan kepada Departemen General Affairs. Yang keempat, Departemen General Affairs akan memutuskan jumlah waktu dan jenis perlengkapan operasional yang akan diberikan kepada agen, counter, atau kantor perwakilan berdasarkan pertimbangan load dan kebutuhan yang diajukan admin sales retail. Yang kelima, Departemen General Affairs mendistribusikan kepada agen atau counter
atau kantor perwakilan dengan berkoordinasi dengan petugas pick up atau departemen operasional outbound. Yang keenam, petugas pick up atau departemen operasional outbound mendistribusikan ke agen atau kantor perwakilan maksimal 3 hari setelah tanggal pemesanan. Misalkan, pemesanan hari Senin, maka akan didistribusikan sampai di agen atau kantor perwakilan paling lambat hari Rabu. Yang ketujuh, pick dari sales retail akan mengkontrol proses nomor 3 sampai 6. Yang kedelapan, jika dalam 3 hari agen atau kantor belum mendapatkan kelengkapan yang dipesan, maka silahkan melapor ke departemen sales retail. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.